Melihat perluasan dan modernisasi militer Tiongkok yang pesat, yang mengisyaratkan bahwa Tiongkok akan segera melampaui Amerika Serikat dalam kemampuan militer. Tiongkok telah meningkatkan produksi militer dan kemajuan teknologinya secara signifikan yang menimbulkan kekhawatiran di AS sebagaimana diuraikan dalam artikel Foreign Affairs. Artikel tersebut menyoroti bahwa antara tahun 2021 dan awal tahun 2024, Tiongkok menggandakan hulu ledak nuklirnya, memproduksi lebih dari 400 jet tempur canggih, dan mengembangkan sistem persenjataan baru dengan kecepatan yang melampaui produksi AS. Industri pertahanan AS yang pernah dominan digambarkan tertinggal dan menghadapi sektor pertahanan yang runtuh dengan Tiongkok sekarang memimpin dalam pembuatan kapal dan bidang lainnya. Artikel tersebut juga mencatat bahwa perusahaan pertahanan Tiongkok telah menjadi pemimpin global dengan 4 perusahaan Tiongkok sekarang berada di peringkat 10 besar secara global. Peningkatan militer ini dipandang sebagai tantangan langsung terhadap kesiapan dan dominasi militer AS dengan kemampuan Tiongkok yang berpotensi mengancam ASEAN dan sekutu AS di kawasan Indo-Pasifik. Dewan Hubungan Luar Negeri AS memandang kemajuan militer Cina sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan dan merupakan ancaman langsung terhadap superioritas militer AS. Cina dianggap mengembangkan dan memproduksi sistem persenjataan dengan kecepatan 5 hingga 6 kali lebih cepat daripada Amerika Serikat, dengan fokus khusus pada teknologi hypersonic dan drone. Sektor pertahanan AS tidak memiliki sumber daya dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengimbangi ekspansi militer Cina. Ada kekhawatiran bahwa AS tidak memiliki cukup amunisi dan peralatan untuk konflik berkepanjangan dengan Cina di wilayah yang disengketakan seperti Selat Taiwan. AS terjebak dalam mentalitas perang dingin yang berfokus pada politik kekuatan dan kuantitas hulu ledak nuklir daripada memahami keamanan dalam hal menghormati kepentingan dan kedaulatan nasional. Berita tersebut mungkin melebih-lebihkan ancaman tersebut sampai pada batas tertentu, karena artikel tersebut bertujuan untuk mengkonsolidasikan elit dan publik AS terhadap ancaman eksternal yang dirasakan dengan menggemakan sentimen bahwa musuh sudah berada di pintu gerbang. Corong Dewan Hubungan Luar Negeri AS, majalah Foreign Affairs, telah menerbitkan artikel yang mengkhawatirkan yang mengklaim bahwa Tiongkok hampir menyalip AS dalam kemampuan militer. Artikel itu mengklaim bahwa industri pertahanan AS tertinggal di belakang Tiongkok dan bahkan menggambarkan sektor pertahanan Amerika sebagai runtuh. Pengeluaran pertahanan Cina tumbuh pesat dan industri pertahanannya beroperasi pada tingkat masa perang. Tiongkok dengan cepat mengembangkan dan memproduksi sistem persenjataan yang dirancang untuk menghalangi Amerika Serikat dan jika pencegahan gagal untuk muncul sebagai pemenang dalam perang negara adidaya. Tiongkok telah mengejar Amerika Serikat dalam produksi senjata massal. Di beberapa bidang, Tiongkok sekarang memimpin telah menjadi pembuat kapal terbesar di dunia dengan kapasitas sekitar 230 kali lipat dari Amerika Serikat. Antara tahun 2021 dan awal tahun 2024, basis industri pertahanan Tiongkok memproduksi lebih dari 400 jet tempur canggih dan 20 kapal militer besar, menggandakan persediaan hulu ledak nuklir negara itu, dan lebih dari 2 kali lipat persediaan rudal balistik dan jelajahnya. Tiongkok juga mengembangkan pesawat pengebom siluman baru. Selama periode yang sama, Tiongkok meningkatkan peluncuran satelitnya hingga 50%. Saat ini Tiongkok mengembangkan dan memperoleh sistem persenjataan 5 hingga 6 kali lebih cepat daripada Amerika Serikat. Sementara AS masih mengoperasikan armada jet tempur generasi kelima terbesar dan tercanggih di dunia, termasuk F-22 dan F-35. Cina mengejar ketinggalan. Produsen pesawat militer terbesarnya, Aviation Industry Corporation of China, memproduksi hampir semua jet tempur, pesawat angkut dan latih, pembom, pesawat pengintai, kendaraan udara tak berawak, dan helikopter. Perusahaan ini mengoperasikan 86 laboratorium dan pusat penelitian terapan, serta ratusan anak perusahaan dan lebih dari 100 cabang luar negeri. Pada tahun 2023,
perusahaan Cina memproduksi lebih dari 2.000 pesawat tempur generasi keempat dan kelima, lebih dari 2 kali lipat jumlah yang diproduksi pada tahun 2017. Sementara AS masih memimpin dengan lebih dari 3.350 pesawat tempur generasi keempat dan kelima yang diproduksi hingga pada tahun 2023. Cina memperkecil kesenjangan tersebut. Beijing juga meningkatkan produksi drone-nya yang telah digunakannya dalam latihan di sekitar Selat Taiwan. China North Industry Group atau Norinco baru-baru ini meluncurkan drone kamikaze baru dengan jangkauan 124 mil dan kecepatan jelajah hingga 90 mph. Yang menjadi perhatian khusus bagi Amerika adalah bahwa Tiongkok memperkenalkan rudal balistik kendaraan luncur hypersonic DF-17 pada tahun 2017 dan terus mengembangkan teknologi hypersonic. Sementara itu, AS menghadapi tantangan di bidang ini. Laksmana John Aquilino, mantan komandan Komando Indo-Pasifik AS, menggambarkan peningkatan kekuatan militer ini sebagai peningkatan kekuatan paling luas dan cepat sejak Perang Dunia II. Selain itu, saat ini 4 dari 10 perusahaan teratas di dunia berdasarkan gabungan pendapatan pertahanan dan non-pertahanan adalah perusahaan Tiongkok, termasuk 2 perusahaan raksasa, Aviation Industry Corporation of China dan China State Shipbuilding. Hal ini menandai pergeseran seismik dari 1 dekade lalu, ketika tidak ada perusahaan Tiongkok yang masuk dalam 100 perusahaan pertahanan global teratas. Jika hanya melihat pendapatan pertahanan, Cina kini memiliki 5 perusahaan di 12 perusahaan teratas di dunia, naik dari tidak ada 1 dekade lalu. Perusahaan pertahanan Cina kini menyaingi raksasa Amerika seperti Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics. Di Washington tidak jelas bagaimana orang dapat bersaing dengan raksasa Amerika ini. Semua ini menurut Foreign Affairs telah menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan militer kelas berat. Sementara sektor pertahanan AS tidak mampu mengimbangi perkembangan semacam ini. Sektor ini kekurangan sumber daya dan fleksibilitas dengan kekurangan yang kritis. Singkatnya, Amerika Serikat perlu memberi lebih banyak perhatian dan mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk memastikan kesiapan militer jika ingin berhasil membangun persenjataan demokrasi yang baru. Namun bukan hanya persenjataan saja yang membuat Cina berbahaya. Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah menciptakan arsitektur digital yang jika terjadi perang akan membantu tentara mengkoordinasikan sistem komando, kontrol komunikasi, komputer, cyber, intelijen, pengawasan, dan pengintaiannya, serta mengerahkan kekuatan senjata menggunakan kecerdasan buatan, data besar, dan teknologi baru lainnya. Secara keseluruhan, ini adalah pendekatan yang sudah lazim dan tradisional ketika suatu negara mulai berpikir serius tentang keamanannya, terutama dalam konteks pengeluaran pertahanan AS yang besar. Washington menjadi panik. Belum lama ini, Financial Times membunyikan peringatan tentang tumpukan pesanan pertahanan AS. Namun, diakui bahwa industri pertahanan AS sedang mengalami lonjakan produksi yang memecahkan rekor karena meningkatnya pesanan yang didorong oleh paket bantuan ke Ukraina, Israel, dan Taiwan. Namun, masa depannya masih belum pasti. Industri ini telah mengalami lonjakan pendanaan, tetapi ini tidak menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan yang dibutuhkan untuk memastikan kesiapan militer AS dan mitranya. Para ahli militer yang menunjukkan berbagai masalah, kekurangan tenaga kerja dan basis industri pertahanan yang rapuh. Selain itu, Financial Times mencatat, industri tersebut mengadopsi strategi manufaktur ramping pada tahun 1990-an, di mana produk dibuat tepat waktu dan dalam jumlah yang dibutuhkan saja. Hasilnya, 5 kontraktor pertahanan utama, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, dan General Dynamics, dengan cepat menemukan lini produksi mereka berjalan dengan kapasitas penuh. Dengan kata lain, tidak ada stabilitas. Bagaimana jika konflik di Ukraina berakhir, atau Israel berhenti membom Lebanon dan Gaza? Akan lebih baik untuk memastikan bahwa orang-orang terus saling menghancurkan, tetapi pada jarak yang aman dari Amerika Serikat. Untuk mencegah industri pertahanan Amerika runtuh, Presiden Biden menandatangani perintah pada bulan Juni tahun ini untuk memberikan bantuan militer sebesar $95 miliar kepada sekutu.
Perlu diingat bahwa anggaran militer AS untuk tahun berjalan adalah 886 miliar dolar, jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan Tiongkok untuk pertahanan. Kesimpulannya, peningkatan kekuatan militer Tiongkok menimbulkan ancaman serius bagi Amerika Serikat, sekutu, dan mitranya, termasuk Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan. Tiongkok memiliki ribuan rudal, beberapa di antaranya dapat menyerang ke wilayah Amerika Serikat. Yang lainnya dapat menargetkan pangkalan luar negeri Amerika Serikat yang menampung pesawat, landasan pacu, kapal, depot bahan bakar, depot amunisi, pelabuhan, pusat komando dan kendali, dan infrastruktur lainnya milik Amerika. Gudang rudal balistik anti kapal Tiongkok mengancam kapal permukaan AS yang beroperasi di Laut Cina Selatan dan Timur serta sekitarnya. Menilai berbagai kemampuan militer Tiongkok ini, Menteri Angkatan Udara AS, Frank Kendall, dengan lugas menyatakan Tiongkok sedang mempersiapkan perang khususnya dengan Amerika Serikat. Mengingat penilaian ancaman yang begitu jelas, sungguh membingungkan bahwa AS belum memobilisasi basis industri pertahanannya sendiri untuk mengikuti perkembangan zaman. Militer AS tidak memiliki cukup amunisi dan peralatan lain untuk perang berkepanjangan melawan Tiongkok di Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, atau Laut Cina Timur. Semua wilayah di mana sengketa teritorial yang melibatkan Tiongkok dan mitra, semua wilayah di mana sengketa teritorial yang melibatkan Tiongkok dan mitra serta sekutu AS seperti Jepang, Filipina, dan Taiwan dapat meningkat menjadi kekerasan. Jika dilihat dari pencapaian Tiongkok di sektor sipil, masuk akal untuk berasumsi bahwa Tiongkok memiliki potensi militer yang sebanding. Namun seperti yang diyakini oleh Tiongkok sendiri, potensi ini masih belum sebanding dengan AS, dan ini diakui di Washington, di mana diketahui misalnya bahwa AS memiliki hulu ledak nuklir sekitar 10 kali lebih banyak daripada Tiongkok. Namun, bahkan jika Cina hanya memiliki beberapa hulu ledak, itu akan tetap membuat Amerika Serikat gelisah. Mereka terus berpikir dalam hal perang dingin dan politik kekuasaan. Washington tampaknya tidak memahami bahwa keamanan ditentukan tidak hanya oleh kuantitas dan kualitas senjata, tapi juga oleh seberapa besar kepentingan nasional suatu negara dihormati dan seberapa besar kedaulatan dijamin bagi negara-negara tersebut. Tiongkok tidak sedang bersiap untuk berperang atau menyerang siapapun. Hal ini jelas terlihat dari kebijakan luar negeri dan strategi pertahanannya. Paling-paling Tiongkok sedang bersiap untuk mempertahankan diri dari AS yang terus-menerus menyerang atau mendikte bagaimana negara lain harus hidup sesuai aturannya. Sehingga penting untuk mengkonsolidasikan elit dan publik AS dalam menghadapi ancaman yang mengerikan.